Hai sahabat, ketemu lagi dengan Ami di sini. Hari ini adalah hari ulang tahun PWI yang ada di Gresik dan kebetulan Ami mendapat kesempatan diundang oleh beliau untuk ikut meramaikan acara ini dengan berbagi kopi. Nah, karena pada saat ini Ami sudah ada di sini, kita mau mengkulik sendiri tentang apa sih tugas suka duka wartawan, dan kebetulan juga nih kerennya mungkin baru satu di Indonesia bahwa PWI punya podcast dan itu ada di Gresik. Mari kita berkenalan dengan beliau, ketua PWI yang ada di sini. Siapakah beliau? Karena saya juga baru pertama kali ini ketemu dengan beliau. Namanya saja saya belum tahu. Jadi oke sahabat, di sebelah saya ini monggo diperkenalkan kira-kira Mas siapa ini. Terima kasih. Saya juga alhamdulillah dapat kesempatan. Saya dengar dari sahabat-sahabat PWI, beliau sebetulnya ini tokoh sukses tapi nyamar. Nama saya Solahuddin, tapi biasanya lebih populer dengan nama Cahut. Panggilannya Cahut. Bu Umi. Saya ketua PWI Kabupaten Gresik. Kebetulan saya aslinya itu dari media Jawa Pos. Jawa Pos yang berkantor pusat. Dulu di Grapen ya? Ya, kantor pusatnya di Grapena. Cuman saya di sini kepala perwakilan untuk di Gresik. Jadi Jawa Pos punya banyak kantor perwakilan di setiap kabupaten. Nah, di Gresik kebetulan saya jadi kepala perwakilannya saya. Itu Bu Umi. Oh iya. Gini, Cahut, wah ikut manggil Cahut ya. Apa yang menginspirasi teman-teman wartawan di Gresik ini hingga mempunyai ini keren banget ini? Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya selama masa pandemi kemarin itu kita ngobrol apa yang bisa kita lakukan, inovasi apa yang paling tidak ini bisa memberikan manfaat, bukan hanya sebagai pembelajaran teman-teman PWI untuk berlatih kayak ibu tadi menjadi host, karena tidak semua orang bisa loh Bu, kadang gerdek. Jadi nanti kita latih teman-teman. Mungkin kalau wawancara gampang, tapi begitu berhadapan kayak begini bisa jadi grogi karena tidak misalnya lihat kamera itu grogi. Kalau wawancara gimana itu biasa. Nah, selama masa pandemi kemarin kita berpikir ngobrol sambil ngopi, bikin studio podcast yang unik, yang kemudian nanti kita luncurkan ketika Hari Pers Nasional, dan ini bisa menjadi kado. Dan ini saya baru pertama. Kalau podcast hanya sekedar gitu mungkin biasa, tapi kalau kita bikin newsroom kayak begini, ini mungkin baru pertama. Dan alhamdulillah kami ini juga atas jasa Pak Bupati Sambari dan Pak Wakil Bupati Muhammad Qasim, karena ide kita, gagasan kita direspon baik oleh beliau, sehingga ketika kami menghadap Pak PWI itu kan hanya modal ide, modal gagasan. Nah, kalau kemudian tanpa modal, ya dari mana Pak kita bisa meyakinkan? Dan alhamdulillah Pak Sambari orangnya luar biasa. Oke, apa yang bisa kita bantu? Kita kasih gambarnya, bagus sekali, keren sekali, udah saya setuju. Nah, setelah itu berapa lama kamu siap? 1 bulan pasti selesai Pak Bupati. Nanti kita resmikan pas Hari Pers Nasional sekaligus PWI. Nah, kita hari ini juga bersedih karena beliau tidak bisa rawuh karena dalam kondisi sakit Bu. Jadi sebetulnya kita bangga tapi sekaligus agak sedih. Di akhir pemerintahannya kita sebetulnya ingin memberikan apresiasi, kebanggaan pada beliau yang banyak membantu terhadap kegiatan PWI nanti. Tapi nggak apa-apa, ini mudah-mudahan menjadi amal soleh beliau Bu. Yes, keren sekali. Makasih Bu. Nah, kira-kira ini Cak Hut punya nggak kisah duka untuk menjadi seorang wartawan ini? Apa ya? Banyak sukanya kan? Banyak sukanya. Aku tak daftar jadi wartawan wis gitu. Saya jadi wartawan itu sejak tahun 99, jadi hampir 21 tahun. 21 tahun. Nah, muter-muter Bu, tidak hanya langsung
tempat tinggal di Gresik, maka saya di tempat yang Gresik, tapi muter dari Bojonegoro, Lamongan, Sidoarjo, pernah ke Jakarta, Tuban. Enak berarti keliling-keliling. Ya itu enaknya Bu. Ya, tidak enaknya. Kalau sudah punya istri itu lali omah kadang-kadang. Oh. Jadi ketika enak-enak tidur ada tugas ini kita harus terpanggil untuk datang. Bisa ya? Iya, Seperti itu. wajib. Kalau nggak datang ya kayak kita tentara atau polisi begitu. Lah ya, Jadi yang saya ketika- tahu karena orang tua saya ABRI, kakek saya ABRI, yang saya tahu itu di angkatan yang seperti Oke. itu. Tapi wartawan juga Oh ternyata. gitu, iya. Oh, Tapi kalau dinikmati, insya Allah enak. Tetapi kalau menjadi itu sebagai sebuah beban, maka ya agak terbebani. Nah enak keduanya, ini mungkin hanya pengalaman pribadi. Saya ini orang kampung Bu, orang desa sekali asalnya Dari mana? Dukun. oh penghasil Ujuk, San. kopi itu. Ya, dukun desa pinggir Bengawan. Nah, karena orang desa itu maka impian ke luar negeri itu dulu hampir mustahil. Hampir mustahil. Tapi ketika di Jadi wartawan. wartawan dijawab bos, ini agak Ternyata- sombong sedikit. Ternyata keliling luar negeri. Ternyata sekarang saya di luar negeri kan nggak mau. Loh, Mau ke Eropa, mau ke Amerika, mau ke... ketuaan berarti. Iya, karena setelah saya keliling itu tetap enak nang Indonesia Bu. Kalau saya Oh. suasananya, makanannya, ada di Jawa Pos itu giliran. Jadi misalkan 1 tahun, 2 tahun giliranmu. Nah saya ini sudah kemana-mana, termasuk haji itu dihajikan, jadi dipanggil untuk liputan ke sana. Nah karena ini mah kemana lagi sudah tetap enak di Indonesia, yang sego kangkung, masak. Kalau di sana kan ya, Bingung ya makanya. bingung makanya. Sini Jadi- nasi pecel wis enak. Iya, gini, saya setuju. Sahabat, ini yang Iya. bikin heran. Jadi kalau kita berbangga ke luar negeri, Iya. sebenarnya beliau ini terlalu cinta Indonesia. Betul. Jadi lebih enak di Indonesia. Betul, saya setuju. Jadi saya sudah keliling kemana-mana, mau ke Perancis, mau ke Korea, mau ke Arab Saudi, mau ke Cina, mau insya Allah saya sudah Bu. Termasuk Orang ke pada Arab, ngimpi loh Cahut ke sana Dalam, itu. Bu. Iya, pada ngimpi semua Iya. kepingin ke sana, apalagi UKM Singapura itu berkali-kali. Jadi Oh. sampai malah sampai teman-teman PWI Gresik. Kita kemana-mana Indonesia yang belum pernah kan banyak Bu. Iya. Ayo kita sekali-kali studi ekskursi ke Singapura gitu kan. Alhamdulillah 2018 kemarin itu hampir 30 orang kita ajak ke sana. Ya, enak Indonesia tuh. Kue nang kene diatur nyebrangnya wedi. Sepeda motoran ya. Enak nang Indonesia belajar enak nyebrang sak karepe. Mau meludah. Tapi itu contoh jelek. Paling tidak makanannya enak, warganya guyup. Nah, itu salah satu. Jadi, Iya. tapi kalau bagi yang belum ya mungkin enjoy Bu. Ya, enjoy. Ini lagi gak Ut ini kayaknya asik banget mendengar cerita panjenengan. Nah terus akhirnya kiat-kiat untuk menjadi wartawan yang baik itu apa aja ini? Saya kira untuk bisa menjadi wartawan yang baik adalah kalau terkait yang pertama adalah integritas. Saya selalu menekankan ke teman-teman bahwa integritas itu nomor 1. Kalau kita berintegritas, wartawan yang berintegritas, maka akan timbul trust, kepercayaan. Kalau kemudian integritas tidak kita jaga Bu, maka orang kemudian memandang rendah wartawan paling begitu. Nah saya selalu walaupun nggak bisa semuanya, paling tidak di internal Jawa Pos saya punya wartawan di sini itu tiga masih muda-muda. Saya selalu menekankan integritas karena dari situ maka kamu satu dipercaya oleh orang. Ketika dipercaya orang maka kamu imbasnya adalah mendapatkan berita itu gampang. Iya. Apik wong iku ya Bu ya. Saya menemui jenengan karena wong apik maka gak mentolo ya monggo. Karena integritas. Tapi sebaliknya kalau kita tidak dipercaya, wedi kita punya tujuan baik. Wes iku maneh. Nah, maka salah satu tip dari saya adalah ya jaga integritas itu, jangan sampai amanah yang kita sebetulnya profesi wartawan itu tidak kalah mulia dengan mubalik Bu ya. Iya. Iya kan? Betul. Kan kita menyampaikan Karena sebenarnya sahabat masyarakat sih, Betul. mereka membantu kita Betul. untuk tahu dunia luar sebenarnya juga. makanya tadi pas vaksin saya sempat ngeyel.
wartawan kan ya pelayan publik, kenapa vaksinnya di belakangan? Nggak bisa dong. Iya. Wartawan juga potensi paparan tinggi, melayani publik, maka tadi alhamdulillah. Iya. Dan ini mungkin baru pertama di Indonesia. Walaupun cepat lambat, nanti kan semua akan vaksin. Iya, betul. Nah, untuk wartawan, nanti kita mungkin insya Allah ini baru pertama dan gempar di Gresik kok sudah bisa ya. Iya. Ini kan baru pertama nakes ini Bu, nakes dulu, baru TNI Polri. Dan hari ini ternyata wartawan pertama Gresik. Satu-satunya yang Itu sahabat, hebatnya wartawan Gresik itu sahabat. ya. Oke, terima kasih Bu. Terus gini, ada nggak misalkan kalau ada ada mahasiswa atau SMK yang dia suka nulis-nulis terus kepingin bergabung di PWI Siap. ini, apakah mesti harus ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana ini Cak Hud? Oke, setiap kali rangkaian HPN Bu, kita selalu bagaimana menularkan ilmu kita, ilmu menulis, ilmu cara berbicara, cara memberikan pertanyaan, itu selalu adakan lomba. Nah, tiap tahun ada lomba menulis karya ilmiah, menulis berita, menulis apapun tentang sekitarmu. Nanti kita koreksi dan kita kasih hadiah 15-20 juta tiap tahun. Itu untuk sekolah-sekolah Untuk atau SMA. untuk umum? Oh, Untuk SMA. SMA. Karena kita inginnya Generasi baru. generasi, betul. Oh. Supaya saat ini kan anak-anak muda itu mau menulis itu susah Bu. Karena Iya, kan betul, gadget betul. ini kan. Iya, betul. Jadi mata terus. Maka kita 2 tahun ini dan untuk tahun ini kita giliran karena kita nganyari podcast ini Bu, Newsroom ini, kita menggelar lomba jadi pembaca berita. Oh, Jadi sayang ya yang tua nggak dapet ya. Ya iya itu jadi. Aku tak jadi nom dhisik. Dan- rasanya gimana gitu loh kalau Iya. jadi penyiar berita. Dan kita kaget ternyata anak SMP SMA, duh, terpinter ya. Jadi pemirsa, selamat pagi kita hari ini kan saya jadi terenyuh Bu. Iya. Berarti ini istimewa. Jadi kan, nah para pemenangnya nanti kita juga akan undang khusus ke sini. Kita juga berikan bekal kompetensi tambahan. Jadi mereka kurangnya apa nanti kita juga undang teman-teman wartawan yang profesional yang mungkin sekelas siapa Najwa Shihab yang kayak kelas gitu, tapi ya tidak Najwa Shihab karena susah. Paling tidak teman-teman yang senior di media televisi kita mengedukasi mereka. Oh kurang ini, kurang ini, kurang. Nah itu salah satu bagaimana kita mengedukasi publik bahwa profesi wartawan itu juga keren kata jenengan. Ya. Cuman mungkin kalau ingin jadi kaya jangan jadi wartawan. Kalau ingin jadi wartawan harus jadi pengusaha, gitu kan? Iya kan? Interupsi. Iya. Aku lo kepingin jadi wartawan. Cita-cita dari dulu nggak kesampaian. Ini tadi mau usul sebenarnya Iya, Cak Hud. iya. Karena ada lomba penyiar. Gimana kalau diadakan lomba penyiar untuk lansia? Ya, Karena iya. yang dulu kan nggak pernah, nggak bisa Iya, loh iya, dulu iya, itu iya. kan. Tapi Kalau- saya sudah punya jawabnya, Bu. Saya sudah punya jawabnya. Pasti anaknya sudah besar. Lebih baik ilmunya ditularkan ke anak. Keren. Ya harus regenerasi. Tapi Ya, memang kita harus kadang-kadang regenerasi. ada sih. Kayak saya nih mikirin, aku dulu kepengen jadi itu, tapi memang tidak ada kesempatan. Terus memang orang tua yang terbatas, anaknya dulu kan banyak-banyak, nggak Iya. bisa. Tapi ketika sekarang ini sosial media ini terbuka lebar, ya kayak sekarang ini Iya. buktinya kepingin jadi penyiar susah, gak iso, ya opo gitu. Sekarang ada kesempatan untuk Iya. itu. Jadi sebenarnya Tuhan itu amat sangat luar biasa pada umatnya. Sepakat, Bu. Gitu. Iya. Jadi pandemi ini sebenarnya bagaimana kita bisa menolari diri sendiri untuk lebih banyak fokus kepada diri sendiri, apa yang kita punya, apa yang kita bisa itu bisa kita Betul. apresiasikan. Sebenarnya tuh Betul. seperti itu. Soalnya Yes, kalau nggak ada sepakat. gini kan otomatis saya juga nggak pernah loh Betul. mewawancarai Cak Hud kan. Betul, iya. Jadi nama lu serius, di balik keserutan pasti ada Ada. kemudahan, Bu. Sepakat ini saya Iya, dengan jenengan. Dan saya tetap nanti kulik-kulik jenengan. Enggak, gantian dong, gantian saya yang ditanya terus. Nah, ini beda. Ada gini, ada kalau jenengan pengusaha yang mau jadi wartawan. Iya. Nah, ini kan berarti sebetulnya keinginan untuk menjadi wartawan itu kan hanya hobi kepingin, tombol kepingin kan. Oh. Nah, kalau wartawan jadi pengusaha ini lebih susah. Oh gitu. Kan. Kalau pengusaha jadi wartawan itu gampang kan. Karena ini hobi. Nah, apa Bu yang kemudian ini soal kiat sukses jenengan yang mulai tadi saya sempat
tanya-tanya, kopinya katanya luar biasa, dan saya sempat nyoba tadi beberapa gelas dan memang ada Gimana sesuatu rasanya? yang saya ini penikmat kopi karena juga berokok, jadi lumayan, jadi keren. Artinya saya tanya juga berapa banyak varian, banyak tahu. Iya. Saya kapan-kapan bilang sama Cak Ali, kapan-kapan Cak Ali saya ke boothnya untuk tanya-tanya, barangkali kita bisa sinergi saling membantu. Apa Bu yang memotivasi dengan kok mulai bisa kopi? Sebenarnya begini, saya ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat aja. Okay. Karena di agama kita diajarkan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, terus hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kedua, saya ingin untuk anak muda ini berani mengapresiasikan dirinya untuk tidak takut menjadi seorang pengusaha. Kalau mereka nggak tahu, ayo belajar. Jadi di tempat kita memang terbuka luas pelajaran mulai dari craft. Jadi bukan hanya kopi sebenarnya. Saya trainer di craft. Jadi kalau mau batik, belajar batik. Oh, saya ternyata batik itu nggak suka. Saya sukanya nanti nyulam. Ya monggo, silahkan datang ke Perumdinari karena di situ ada tempat untuk berlatih. Atau saya diundang biasanya saya kerjasama dengan beberapa universitas, ada SMK gitu. Kita adakan pelatihan. Sekarang saya lagi bergerak di ekonomi kreatif dan sempat kita dengan beberapa teman ini lokalisasi Doli itu sekarang menjadi sentra UKM yang kita ajari kemarin untuk pembuatan sambal tabur, dan itu sudah kirim ke Taiwan bersama kopi. Oh, keren. Gitu. Keren. Sebenarnya biasa aja sih, cuma suka berbagi. Ya. Jadi, karena apa? The power of giving itu adalah sesuatu yang klik banget gitu di kita. Siap. Karena ketika ada berbagi, memberi, sebenarnya kita dapat kayak main yoyo kan, kalau kita melempar pasti kembali ya. Iya. Kita menembak juga, kita satu yang kita tembakkan tiga balik pada diri kita sendiri. Sebenarnya itu aja, dan kita suka untuk memberikan sesuatu agar kita sendiri sebenarnya mendapat sesuatu juga, dan itu memang benar terjadi. Ketika kita memberi, ternyata kita dapat loh flashbacknya, kita berbagi ilmu, kita dapat tambahan ilmu ternyata. Bukan berarti berkurang. Tidak sama sekali. Sepakat. Nah ini yang perlu kita belajar banyak dari beliaunya, karena kan jam terbangnya pasti lebih tinggi. Nah, ini pinternya seorang wartawan ini. Kita ini pinter teori. Saya yang nanya, tapi beliau yang disuruh praktek. Wartawan ini seolah-olah semua tahu, tapi begitu disuruh ngurusi pasti nggak tahu. Jadi kita appreciate. Tadi saya juga secara pribadi maupun atas nama Ketua PWI memberikan apresiasi pada jenengan yang terlibat sinergi. Saya bilang sama Cali, monggo Cali, kita saling berbagi, mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kebaikan kita semua. Monggo. Soalnya kita ini kan tadi saya sampaikan Bu, wartawan itu kulaan ide, kulaan ilmu, baru kemudian justru itu yang hebat. Ini tadi saya sempat ngomong, ketuanya keren ya, kok punya pikiran ya, paling ya, keren banget gitu. Coba kalau ini juga, karena ada beberapa desa, saya baru tahu kalau di Gresik kan ada pura ya. Betul, di daerah Mengan kalau nggak salah gitu. Itu jadi kemarin saya ke sana, terus kita ada pembinaan untuk mereka bikin batik, terus coba untuk itu sampai akhirnya dirjennya datang, ternyata keren banget. Betul. Karena saya nggak pernah tahu-tahunya di Bali. Nah ini Bu, ternyata di sini ada pura, dan setiap kali misalnya ada arah-arahan apa itu yang biasanya setiap momen hari raya Waisak apa Hindu itu juga ada tradisi yang kemudian bawa yang dibakar itu kan, nggak tahu. Nah sebetulnya saya secara pribadi Jawa Pos itu juga punya sense terhadap pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif. Nah cuman kadang-kala itu tadi sebagai desa wisata bagus kan? Betul, misalnya kayak jenengan. Cuman kita untuk bisa mengetahui berita itu kan ada nilai, news value, bukan nilai uang Bu. Ada news value misalnya baru, menarik, proximity, magnitude, berdampak dan lain sebagainya. Nah kadang-kala kita ini terlalu fokus pada berita-berita yang sifatnya itu politik, pemerintahan itu, maka kita kadang melupakan sektor yang kayak jenengan ini tadi. Padahal yang paling tangguh itu ya ini. Nah karena itu nanti insya Allah saya meminta wartawan saya
tentu bukan promosi tapi lebih pada kegigihan jenengan yang tadi memberikan tip bagaimana kalau kita menembak terus kemudian pasti pelurunya akan kembali main yoyo dan lain sebagainya. Nah, resep-resep itulah yang harus ditularkan kepada masyarakat luas supaya punya semangat yang sama. Kadang kan mungkin jenengan pasti pernah merasakan jatuh, pernah Bu? Oh, sering. Sering kan? Sering. Ayo, boleh. Sejatuh apa Bu? Iya, sampai apa ya? Dulu orang tua saya mengajari saya untuk tidak pernah putus asa. Jadi saya pernah apa istilahnya agak sombong sedikit bahwa saya manusia yang nggak pernah putus asa gitu. Tapi itulah hebatnya Allah, hebatnya Tuhan bahwa sebesar apapun kamu mau sombong, akhirnya kamu akan saya jatuhkan juga untuk mengetahui letak keimananmu dan letak di mana rasa syukurmu kepadaku. Dan saya memang dijatuhkan pada tahap sampai saya merasa bahwa ambil saja hidup saya ya Allah. Karena saya pada usia berapa Bu? Kira-kira kalau sekitar 35-40 ya. Sampai akhirnya saya bisa menemukan satu titik sekarang ini bahwa okay, hidup itu ternyata amat sangat bahagia, membahagiakan. Hanya satu aja, jangan pernah lelah berbuat baik, teruslah berbuat baik karena kebaikan akan mendapat kebaikan. Yang lainnya sudah nggak ada. Ini gitu. Yang memang harus kita tularkan terus-menerus, kita injeksi pada anak-anak muda supaya ya mereka yang relatif belum punya jam terbang mereka baru paham. Tapi pasti akan dijatuhkan Bu ya kalau pasti tidak selempeng-lempengnya orang dalam berjalan pasti suatu saat akan tetap ada, karena disitulah ujian itu ada dan disitulah letak nanti keimanan kita akan bertambah. Karena ketika kita tidak pernah mengalami jatuh, kita tidak akan tahu betapa hebatnya Tuhan atas kita. Pilihannya dua, memilih jalan yang baik ya, ketika jatuh terus ke kiri, atau jatuh kemudian mantul kemudian ke kanan ya. Kan pilihannya tinggal gitu Bu ya. Jadi jatuh untuk bisa bangkit dan menjadi lebih baik lagi, atau jatuh dalam keadaan terpuruk. Nah ini sekarang saya lagi mencoba untuk bikin kelas-kelas bahwasanya nikmati aja jatuh itu, karena itu ada sesuatu yang Allah berikan yang harus dijalani, dan kita harus mengkompromikan hati kita untuk menerima bahwa Allah memberikan itu untuk menguji kita karena saking sayangnya kepada kita. Jadi beliau ini saya juga dengar sudah ekspor. Kalau sudah ekspor ini ya bukan UMKM, tapi paling tidak barokahnya dari beliau yang suka memberi. Ini ilmu yang menurut saya bagus. Jadi bagi wartawan bagus, bukan hanya terkait bagaimana kita berusaha, tapi ya wartawan kalau bisanya memberi informasi yang positif, informasi yang membangkitkan semangat. Sahabat, inilah hebatnya wartawan. Karena ketika kita yang mau memberi pertanyaan, beliau ganti memberikan pertanyaan yang tidak bisa tidak dijawab. Jadi sekarang satu-satu. Kira-kira itu Bu ya. Terima kasih banyak. Oke, satu terakhir kesan dan pesan kepada masyarakat, apa yang bisa Cak Hud berikan untuk kita semua tentang seorang wartawan atau sosok wartawan untuk masyarakat. Ya, wartawan juga manusia. Tentu juga tak lepas dari salah dan khilaf, salah dan dosa. Karena itu tentu karena wartawan itu termasuk profesi yang melayani publik di bidang informasi, maka kita harus ada check and balance. Kalau kemudian kita ada salah memberitakan hoax, memberitakan berita-berita yang sifatnya menyesatkan, kita sangat welcome untuk dikritik. Kita siap untuk diajak berdiskusi, berdialog panjang, tetapi percayalah bahwa wartawan yang benar adalah wartawan yang membela kepentingan publik, kepentingan rakyat, kesejahteraan masyarakat. Bukan wartawan yang sifatnya adu domba, menjual fitnah, mengabarkan kebencian. Nah, karena itu apalagi di tengah pandemi ini, kita dari profesi wartawan mengajak semua kalangan untuk sinergisitas sesuai tema APN 2021. Kita kolaborasi, saling menguatkan. Karena dengan modal itu wartawan bukan apa-apa, mungkin pengusaha juga bukan apa-apa, profesi yang lain. Tapi kalau kita saling menguatkan, insya Allah menjadi sebuah kekuatan yang mungkin Allah akan janjikan.
usra kemudahan. Saya pikir itu. Amin. Ya, Betul, terima kasih. betul. Ya. Oke sahabat, terima kasih telah mengikuti cerita Ami kali ini dan bersyukur bahwa pada hari ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari Cahut. Sama-sama. Jangan lupa untuk tetap bersatu, gotong Ya. royong, saling menyayangi. Dan ada yel-yelnya untuk PWI mungkin? Nggak ada secara khusus, tapi selalu saya bilang, makanya tadi integritas nomor 1, saya tulis di sini, Bu. Oh, berarti PWI integritas nomor 1. Oke, kita ulangi ya. Ya. Oke. Sekarang kita akan bilang bahwa PWI, oh, PWI Gresik. integritas nomor 1. Oh ya, jangan yang bilang PWI Gresik, aku Oke. yang bilang kita Siap. berdua pilih. Ayo. Siap. Oke, sahabat, kita tutup sampai di sini. PWI Gresik Integritas nomor 1.